Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Saudara kembali kepada perenungan kita Rutu Pentakos hari yang ke-30. Saudara, saya ingin bacakan perenungan kita dari 1 Korintus pasal 10, tetapi saudara karena waktu kita perhatikan ayat 31, 32, 33, sampai kemudian pasal 11 ayat 1a, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi ataupun orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada berapa tipe orang saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, orang yang melakukan karena dia tidak punya pilihan saudara-saudara. Itu orang yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, dia punya pilihan saudara, tetapi kemudian dilakukan terpaksa. Karena saudara ada satu hukum yang dia takuti terjadi dalam hidupnya. Contohnya saudara-saudara, orang taat dalam lalu lintas itu karena apa? Karena takut kena denda. Saudara, itu juga terjadi bagi negara maju saudara. Mereka takut lakukan itu karena sekali lagi bukan mereka menghormati atau mereka saudara-saudara punya respon untuk sungguh-sungguh taat pada aturannya. Tapi saudara ada yang ketiga, saudara-saudara, orang itu punya kebebasan untuk melakukannya dan diminta atau dituntut kerelaan. Nah, kalau itu dilakukan dengan kerelaan saudara-saudara, maka itu adalah orang yang sungguh menghormati dan mengerti sesungguhnya apa yang dia lakukan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini sebagai warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita diberikan kesempatan kepada Tuhan sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Itu sebabnya maka Paulus berkata bahwa kita sebagai individu sebenarnya yang dihargai oleh Allah, mempunyai kebebasan, mempunyai kemerdekaan. Di dalam Galatia dikatakan. Tapi hendaklah kita jangan menggunakan kemerdekaan yang kita punya, saudara, untuk hidup di dalam dosa. Artinya, saudara, karena Tuhan sudah memberikan kita kebebasan, saudara-saudara, kita punya untuk memilih. Jangan kemudian, saudara-saudara, kita lakukan pilihan kita pada hal yang salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca apa yang Paulus tulis dalam Korintus tadi, pasal yang ke-10, Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen bahwa sesungguhnya satu, kita punya pengetahuan yang Tuhan berikan bahwa tidak ada makanan saudara-saudara yang artinya dimakan oleh berhala atau oleh dewa-dewa atau dari saudara-saudara kuasa-kuasa gelap seperti itu saudara, karena tentu itu materi, roh dan materi tidak mungkin saudara-saudara kembali kita lihat. Jadi kesatuan seperti kita butuh makan saudara karena kita hidup. Nah saudara, Paulus katakan nggak ada seperti begitu. Itu sebabnya orang percaya kepada Tuhan, bebas silakan engkau bisa makan. Tapi ingat, ini kebebasanmu, tapi kemudian ada hal yang jauh lebih penting. Yaitu apa saudara? Ketika engkau memikirkan Tuhan, memang secara pemahaman pengetahuan itu boleh. Tapi yang kedua, kita pikirkan panggilan kita untuk menjadi berkat, menjadi saksi. Itu berarti sekali lagi Paulus mengajarkan ada satu hukum yang sebenarnya jauh lebih dalam sebenarnya. Itu berbicara tentang apa? Itu bicara supaya hidup kita menjadi saksi, menjadi terang bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Saudara, kalau ada orang yang lemah imannya kemudian melihat itu, lalu kemudian kita masih tetap mempertahankan karena kita pengen makan, saudara-saudara. Kita makan itu, saudara. Padahal sebenarnya kita bisa untuk tidak makan. Maka sesungguhnya yang pertama, oke, saudara, secara pemahaman firman Tuhan, jelas kita tidak salah. Tapi yang kedua, kita menimbulkan syak yang disebut Paulus
dalam hati saudara kita. Nah itu sebabnya saudara-saudara, maka Paulus berkata begini, apapun yang sesungguhnya yang kita lakukan saudara-saudara, mari saudara-saudara segala hal kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti Paulus saudara-saudara ingin menyenangkan semua orang. Enggak. Paulus tidak mencari saudara-saudara kesukaan manusia kalau kita lihat dalam Galatia. Tapi sekali lagi Paulus katakan bukan sekali lagi untuk kepentingan dirinya. Tapi kepentingan jiwa. Kepentingan mereka yang diselamatkan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pada hari ini. Apapun yang kita miliki kita tahu itu pemberian Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan itu kita bebas bergunakan. Tapi ingat saudara-saudara, kita gunakan itu apakah untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Apakah kita menjadi berkat atau batu sandungan. Warga kerajaan Allah pasti memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.